Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Wa qala aidan akthiru dhakiral maut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah mengikuti pembacaan Yasin, tahlil, juga maulid. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama yang saya hormati, yang telah memberikan waktu pada saya, Al-Ustaz Muhammad Zain, dan juga yang saya hormati Ustaz Muhammad Aziz Muslim. Selanjutnya juga yang saya cintai Al-Ustaz Haji Muhammad Aziz Muslim, dan juga Kiai Haji Nawawi Idris yang sudah lama nggak pernah ketemu, baru kali ini. Entah kemana ya. Tadinya sering ketemu jadi sini. Alhamdulillah masih ketemu tempat yang baik. Juga yang saya hormati dan Ustaz Haji Ahmad Mazhani, juga Ananda Ahya Ulumuddin. Ini murid saya. Kalau dia ngaku mah. Ada satu lagi udah lama nggak ketemu lagi, Ahmad Sahrir. Apa nggak ketemu, nggak kekenalan. Soalnya dulu masih sama saya dulu, rambutnya belum begitu. Itulah perubahan kehidupan. Yang namanya hidup itu sebetulnya hanya kumpulan denyut jantung dari menit ke menit, dari detik ke detik, terus ke menit, terus ke jam, dari hari ke hari, terus ke minggu, ke bulan, ke tahun. Denyut jantung itu setelah Allah berikan pada kita di rahim ibu kita, kalau nggak salah, nggak pernah berhenti. Walaupun kita lupa kepada penciptanya, nggak pernah jantung itu berhenti. Benar nggak? Walaupun kita itu lupa, kita pingsan, jantung nggak pernah berhenti. Berhenti aja sedikit, mampet dikit, repot nggak kira-kira? Saya yang udah ngalamin, Masya Allah, dunia kayak kiamat. Pagi-pagi waktu itu hari Jumat, nih kisah pribadi. Jumat biasa saya ngatur khotib. Kamu kesini, saya kesini, saya atur. Sehingga Kiai Fatih Naim bilang, saya bilang saya nyanjung dia, ente hebat banget. Di mana saya khotib ada nama ente, saya kesini ada ente. Loh, di mana hebatnya aneh? Kata dia, emang apa begitu? Ente mah sakit aja masih khotib. Kalau anak mah sakit udah gak khotib. Bagaimana saya sakit bisa khotib? Ente anak buah ente banyak. Ente di rumah aja tidur masih khotib di masjid-masjid. Bahkan ente bisa beberapa masjid ente bisa khotib Jumat dalam waktu yang sama. Hanya beda orangnya doang yang nyampein.
Makanya dia bilang, ente jauh lebih bagus dari saya, kata Fatih Naim. Masya Allah. Saat itu, ini masalah jantung ya, hati-hati, jangan gencer-gencer ngerokoknya. Saya dulu jagonya, makanya saya ngomong setelah pengalaman. Nggak cukup sehari saya 2 bungkus aja sehari. Kau nggak percaya? Kalau nggak percaya sehari, tanya Ustaz Ahya. Di kelas ngajak ngerokok, akibatnya Masya Allah parah. Pagi saya baca koran, ngomel saya sama tukang koran. Ini tukang koran, koran basah ditaruh di sini. Saya baca, ya Allah basah. Ingat pesan istri saya, jangan lupa ntar siang-siangan naik ke atas jemur, matahari pagi lebih bagus. Iya, naik ke atas, saya berjemur. Saya bilang, ini pembantu saya kenapa sih marahin orang lagi? Tadi tukang koran saya omelin, orangnya udah gak ada. Pembantu saya omelin, ini air banyak banget, kok nggak dipel? Ternyata bukan air, ngocor ini keringat. Jantung terganggu. Tapi nggak berhenti walaupun begitu jantung. Coba berhenti, habislah masa hidup kita. Makanya umur itu, hidup itu sangat mahal harganya. Pelihara jantung kita, kesehatan kita. Saya ngomong berdasarkan pengalaman. Berangkat saya. Saat itu anak saya udah berangkat kerja. Istri udah berangkat. Ngajar saya di rumah. Panggil nantu saya. Panggilin ibu, telepon. Suami kamu berangkat suruh pulang. Ada apa? Saya sakit. Nah, anak saya, ya sekarang juga nyupirin saya ke sini. Pulang langsung nggak banyak ngomong, langsung hidupin mobil. Nggak nanya mau ke rumah sakit mana, enggak, hidupin mobil langsung. Ini ngambil tindakan yang cepat. Istri pulang langsung berangkat. Bawa mana? Ke Pondok Indah. Baru 10 menit dokter datang menghampiri saya. Pak Haji kena serangan jantung. Ah, jantung? Saya nggak pernah ada riwayat jantung. Iya, tapi sekarang serangan jantung. Ya dok, cepat yang tangani dok. Saya giliran khutbah di PTK. Pikir emang kerjaan kita itu setiap Jumat itu khutbah. Jadi ingat itu kerjaan itu terakhir. Udah. Apa dok yang harus dilakukan yang lebih cepat? Ini ada tiga macam. Satu adalah disuntik. Kedua pasang ring. Ketiga bebas. Mana dok yang lebih cepat? Saya pengen khutbah cepat. Ya yang paling cepat ya disuntik. Obat langsung. Ya udah cepat. Harus tanda tangan dulu. Kok tanda tangan? Ya udah, Pak Haji, ini memang syarat dari rumah sakit kita latar juga. Istri saya tanda tangan, anak tanda tangan, kita tanda tangan semua. Ternyata bukan hanya tanda tangan, obatnya yang mahal. Sekali minum itu berapa? Kalau nggak salah sampai 12 juta. Pelat aku kecil lah. 12 juta karena mahalnya. Akhirnya setelah itu disuntik. Waktu habis disuntik enak loh. Wah, bisa kita Jumatan dan nih. Hebat bener ini obat 12 juta. Saya mau pulang dok. Tar dulu Pak Haji, tunggu 10 menit lagi. Kalau 10 menit ini enggak kumat, ya udah pulang, berarti nggak ada apa-apa. Ternyata baru 5 menit kumat lagi, keringat, opios lagi. Masya Allah. Yang terpikir saat itu apa? Kurung batang. Sesuai di sini, kafa bil mauti wa itu cukup dengan kematian itu sebagai peringatan bagi kita. Kenapa? Dengan mati jadi peringatan.
Kita namanya manusia, sifat sombong gak pernah terlepas siapapun dia. Apalagi yang punya kedudukan, apalagi yang mempunyai suara enak, apalagi yang punya uang banyak, sifat sombong pasti nyetel pada dirinya. Masih bagus daripada orang yang gak punya suara bagus, kagak punya uang, gak punya kedudukan, sombong. Gimana mau hidup? Udah akhir begitu masih sombong. Kalau kita kreatif sebagai hamba Allah, kita ini dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki isinya semua tai. Tahu nggak tai? Tahu nggak? Jangan nyampok seminggu, sisirin rambut. Apa yang keluar? Tompeng. Tompeng itu tai rambut. Bener gak? Hidungnya mancung, iseng-iseng telunjuknya masukin ke dalam hidung, keluar. Apa yang keluar? Ufil, tai hidung, tai juga. Bulu matanya lentik. Kalau bangun tidur apa yang keluar? Belekan, tai juga. Kupingnya bagus, hebat. Iseng-iseng telunjuknya masukkan ke kuping, apa yang keluar? Tai kuping. Ini baru dari leher ke atas, terus leher ke bawah. Dari pusernya coba iseng-iseng kita. Apa tuh bau katanya lagi? Puser. Tai puser. Ke bawahan dikit, babanya tai. Ke belakang atau depan, kotoran semua. Manusia kalau tidak beribadah adalah WC jalan namanya. Benar gak? Wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Dia orang Madinah, Yahudi asalnya, imannya tak kepalang tangguh, dan termasuk sahabat Rasul yang meninggal di usia senja. Sudah tua sekali baru meninggal, sehingga sahabatnya sudah sedikit. Dipanggil anaknya yang bernama Darda. Darda, baik ayah, kesini nak. Ada apa ayah? Tolong pindahkan ayah ke ruang tengah. Kenapa ayah? Ntar siang banyak tamu yang datang ke sini. Kok ayah tahu? Insya Allah Allah memberitahukannya begitu. Nanti siang-siang, agak siangan, banyak tamu yang datang. Baik ayah. Ditinggal berdua sama anaknya yang nama Darda. Tinggal rumah. Pas jam 10 malam datang rombongan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor melawat beliau. Diriwayatkan di situ lebih dari 300 orang yang ada dalam. Begitu di dalam, apa kata Abu Darda yang nyawanya hampir diambil oleh malaikat Israel? Saudara-saudara, kesini sedikit, dekat aku. Dekat apa namanya tempat tidurnya. Ada apa Darda? Abu Darda, ada apa? Apa yang kau rasakan? Apa kata Abu Darda? Sahabat-sahabatku, aku takut Allah tidak memaafkan aku. Dosaku sangat banyak. Padahal dia orang yang bertobat pada Allah, yang dosanya udah pasti nggak ada. Oh, sahabat yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku Muhajirin dan Ansor, ikuti aku. Orang mau mati mentalkinkan orang yang hidup. Apa pada saat itu? Apa Abu Darda yang harus diikuti? Isma'u, dengarkan dan ikuti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gemuruh semua membaca
talqin tersebut. Anehnya, yang harus ditalkinkan itu adalah Abu Darda. Justru Abu Darda menampilkan yang seger buger. Kita orang ini susah ini malah mentalkinkan orang. Jadi orang yang seger buger dianggap sudah hampir mati hatinya. Sedangkan dia yang sudah mau mati dianggap seger buger hatinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat mengucapkan kalimat syahadat tersebut, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya jangan benci dengan kalimat itu. Alaiha nahya walaiha namutu walaiha nub'asu insyaallah. Kita hidup dengan kalimat itu, kita mati dengan kalimat itu, kita dibangkitkan dengan kalimat itu. Ini ada bendera ditulis la ilaha illallah. Apa dikata? Hah? Teroris. Padahal itu yang tertera dalam hati kita. Kenapa dibilang bendera? Teroris, diinjek-injek bahkan dibakar. Laknat orang yang macam itu. Tadi juga saya gembira mendengar anak saya membaca maulid, suaranya enak, adem. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan segala ilmunya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat sekelilingnya. Baca selawat enak. Ada satu ulama besar yang bernama Muhammad Abdullah Al-Mubarak, seorang guru di Masjidil Haram. Dari rumah berangkat, rumahnya di sekitar Masjidil Haram, yang guru besar di Masjidil Haram, ingin tawaf di jam 2 malam. Tiba-tiba tatkala habis tawaf, dia belakang ke makam Ibrahim, ada yang lagi doa. Doanya cuma satu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Abdullah Al-Mubarak, Muhammad Abdullah Al-Mubarak, ini anak sayang-sayang dari mana-mana, pergi haji, doanya cuma selawat doaan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, begitu terus. Besok malam ketemu lagi dia juga orangnya, bacanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ketiga malam, wah ini mah nggak usah dipikirin, mikirin orang yang baca doa zaman itu juga. Tanggal 9 Zulhijjah dia berdoa sebelum berangkat ke Arafah. Dia malamnya langsung di Masjidil Haram berdoa pada Allah, seandainya ada rahasiamu yang aku tidak tahu terhadap anak muda itu, tolong pertemukan aku di Arafah. Ternyata itu tenda anak muda itu di samping dia, bawa tasbih. Apa yang dibaca? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Dia pikir, kok jadi mikirin zikirnya orang, doanya orang, cuman selawat. Sudah, dia nggak pikir lagi. Tapi dia nggak bertanya tatkala Jumratul Aqabah yang pada hari pertama menjelang subuh, ketemu itu anak muda. Begitu dia melempar, sallallahu alaihi Muhammad juga, sallallahu alaihi Muhammad juga, 7 kali dipanggil. Ininya pundaknya dipegang sama Syekh Muhammad Abdullah Al-Mubarak. Sini kamu, aku sudah melihat kamu sudah beberapa kali di Masjidil Haram, 3 kali. Kemarin sore di Arafah ketemu kamu, sekarang ketemu kamu lagi. Doa kamu kok cuma satu doang sih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, nggak ada lagi. Emang nggak punya doa lain? Nangis di anak muda. Syekh Muhammad Abdullah Al-Mubarak,
Kamu kenal aku? Siapa yang nggak kenal Anda? Anda itu guru besar di Masjidil Haram. Nangis nih. Kenapa kamu menangis? Syekh, aku berangkat dari Khurasan menuju kota Madinah. Sampai di Irak, ontak bapakku sakit. Ontaknya sakit. Dia berempat berangkat. Saat dia dengan bapaknya sama ontak dua berempat, tuh hamba Allah. Terus apa yang terjadi? Ontak bapak kamu sakit. Maka bapak saya pindahkan ke ontak saya biar ontaknya nggak dinaikin. Terus hari berikutnya ontak bapak saya mati. Jadilah saya naik ontak berdua. Saya itu apa yang terjadi? Saya kecapean di Irak, saya bikin tenda. Saya bermalam di sana. Bapak saya sakit. Terus jam 10 malam saya berdua dengan bapak ontak di luar. Ternyata bapak saya sudah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa penyebabnya? Jantungnya berhenti. Benar nggak? Kalau jantungnya nggak berhenti mau gimana? Nggak mati. Terus apa yang kamu perbuat? Saya ambil kain, saya tutupin sekujur tubuh bapak saya. Saya sholat isya. Sudah larut malam, kemudian saya sholat malam. Baru 2 rakaat saya sholat malam, saya buka wajah bapak saya, kok nggak ada. Kenapa? Wajah saya berubah, ya Syekh Muhammad. Berubah gimana? Berubah menjadi seekor babi. Na'udzubillah. Kan siapa yang nggak kaget orang tuanya berubah jadi seekor babi. Langsung dia sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lanjutkan sholat malamnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolong aku. Nggak ada yang bisa menolong aku kecuali Engkau, ya Allah. Setelah dia sholat malam, dia salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab dari luar, Waalaikumsalam ya Abdallah. Datang. Siapa ada? Aku adalah hamba Allah. Masuklah, ini orang yang gagah sekali. Apa keluhan kamu, nak? Ini orang tuaku wujudnya berubah menjadi seekor babi. Oh, mana? Dah, jangan dibuka dulu. Langsung ini tetamu langsung membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bukan nggak ada bapaknya. Babinya hilang. Ini anak penasaran, siapa Anda? Saya adalah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak masuk akal. Orang udah nggak ada, datang. Kalau izin Allah. Kemudian anak muda ini bertanya, kenapa Anda datang ke sini? Kenapa Anda mau menolong bapak saya? Dia penasaran, ditolong tapi penasaran. Begini, Nanda. Bapak kamu memang cari uangnya kagak beres. Suka nolongin orang, tapi dia suka ketulung-tulung. Maksudnya enggak? Minjemin 10 juta, suruh pulangin 15 juta. Ya kan ketulung-tulung namanya dia. Alias suka ngijon. Terus kenapa Anda mau menolong dia? Kelebihan orang tuamu, setelah kawin sama ibumu, enggak pernah dia tidur sebelum membaca selawat padaku 100 kali. Makanya Allah perintahkan aku untuk menolong bapakmu di dunia ini. Mudah-mudahan tadi dengan membaca selawat, saudara kita yaitu Bapak Haji Ishaq Firdaus mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya ini kan yang ditinggal namanya ada anak-anak ya. Laki-lakinya cuma 1, anak saya nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Amal kamu
akan diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kamu yang sudah minal amwat, yang sudah mati. Deden ya, ngapain pun Deden di sini, Bapak tahu, dilaporin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya terjadi keluarganya ini nggak beres, yang tidak dia perkenan, tahu dia. Rasulullah katakan, fa in kana khairan istabsyaru. Kalau ini keadaannya akur-akur saja, enak-enak saja dengan keluarga, saling bantu membantu orang tua. Dia punya masih kerabat satu, ibunya punya kerabat. Jadi ya, jangan berbuat apa-apa sebelum izin sama ibu. Benar ya? Saya pesan saya tuh. Saya dulu masih ada ibu saya di Bekasi satu. Besok saya punya rencana apa? Saya bilang sama istri saya, Bekasi yuk, ada apa? Pengen bilang sama ibu, ayo, malam-malam saya datang. Sampai sono saya cium tangan minta doain. Nggak pernah ada usaha saya, itu rencana saya gagal. Kenapa? Doa ibu, bukan saya. Doa ibu lebih hebat daripada segala keramat yang ada kita punya. Kalau dia bahagia, insya Allah apapun bisa terlaksana. Wa in kana ghaira dzalik, nih orang tua yang sudah mati nih, seandainya tidak baik-baik saja keluarganya yang di alam dunia, anak, menantu dan istrinya, lu mereka yang sudah mati, bapak-bapak kita nih, dia berdoa, masih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma la tumitkum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan dulu anak-anakku, istriku, sampai kau berikan hidayah kepada mereka. Hebat nggak? Udah nggak ada, masih doain kita. Apalagi masih ada di depan kita. Ini kadang-kadang kita ziarah kemana-mana, orang tua dilupain. Padahal keramat kita di rumah itu. Dulu ada sahabat yang bertanya begini, nyangkut apa sih yang harus dikerjakan oleh anak-anaknya sekarang? Rasulullah bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna abawayya qad mata, kedua bapakku telah mati, sudah meninggal. Fahal baqiya syai'un abarruhuma bihi, masih adakah saya bisa berbuat baik kepadanya yang udah mati? Qala, Rasul menjawab, arba'un, ada 4. Ingatin ya, dan ad-du'a lahuma, doain orang tua. Ini jangan kita datang ke ziarah kubur nih, minta mulu sama orang di kubur, doain. Orang udah kagak ada, masih gini minta mulu. Waktu hidupin minta, udah mati masih minta. Kita doain dia, ad-du'a lahuma. Apalagi wal istighfaru, mohon ampun orang tua, itu sangat manfaat. Wa in qadu ahdihima, kalau ada niatan orang tua, laksanain yang baik-baik. Kalau dia punya nazar, misalnya gua nih kalau berhasil punya cucu laki-laki, gua mau nanggap apa namanya nih, punya maksiat gitu, nggak boleh. Tapi kalau dia itu nazarnya yang baik-baik, laksanain. Apalagi saya dengar waktu hari pertama, malam keduanya, hari pertamanya terus setelah hari kedua saya datang ke sini, jadi ngomong sama ibunya Deden, iya Ustaz, Deden bapaknya udah perbaiki mobil, udah diservis mobil, terus mau kemana? Dia pengen ngajak ke Lebak Bulus, ke rumah Jali, desanya. Bukan, ngajak ke rumah Ustaz. Ya, terus jadi ke rumah sakit Pak Moti, itu lah kehendak Allah. Rencana dia mah pengennya ke rumah. Nah, macam gini, jangan diputuskan silaturahmi. Berarti ada sangkut
apa sangkut pautnya hatinya dengan orang tersebut, jangan diputuskan. Wa birru asdiqaihi, siapa orang-orang dekatnya almarhum, jangan sekali-kali sakiti dia. Dekatnya misalnya Mas Ariel dah tuh diunyang-unyang, jangan sakitin dia. Wasilaturrahmi allati la tusalu illa biwasitatihima, silaturahmi jangan terputus kalau dengan sebab dia meninggal, lanjutkan silaturahmi itu ke yang bersangkutan. Misalnya dia biasa lebaran sama Kiai Syafi Azami misalnya, kemudian diganti sama Kiai yang baru, lanjutkan lebarannya tuh. Ini sampai laporannya kepada almarhum yang telah mendahului kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya kita biasanya kalau masih hidup begini masih anteng-anteng saja, nggak ada yang kita pikirin. Padahal almarhum sudah ada nilai positifnya satu yang lebih daripada kita. Apa? Sesuai yang direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penyesalan orang yang mati. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, ini orang-orang yang sudah meninggal di dalam kubur, wahai Tuhanku, andai kata kau tangguhkan ajalku walaupun sesaat, pasti aku akan bersedekah dan akan berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Ini penyesalan orang yang telah dicabut ajalnya. Kalau belum mah, wah berani banget menghina Islamnya, berani banget nginjek-nginjek bangsanya, berani banget mengobok-obok wong ciliknya. Tapi besok kalau udah mati, dia akan menyesal semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita berdoa agar kita akhir hayat kita semacam yang tadi setelah saya ceritakan, yaitu Abu Darda. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim